Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hormat kami sampaikan para pemeran sidang semu praktek PPKN dalam kasus penculikan bocah Free Fire dari kelas 12 IPS 2 pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 terkait kasus penculikan bocah Free Fire menjadi pengamen. Untuk itu, perkenalkan saya Rizka Natalia sebagai MC, lalu Dandi Pratama sebagai Hakim Ketua, Sheila Salsabila dan Sarifah Shelby sebagai Hakim Anggota, Farhan Julianto, Irena Kusumastuti, dan Fanya Ferian sebagai Jaksa, Winnie Darmayanti, Diandra Estinikias, dan Alia Fitri sebagai Advokat, dan diikuti oleh Helga Andita, Giamanda Pungki, serta Alfia Deti sebagai panitera. Mari kita saksikan penampilan dari kelas 12 IPS 2. Sekali lagi, hormat kami kepada Bapak Dila Fausa Arasias, SPD, selaku Guru PPKN SMA Negeri 43 Jakarta. Sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi. Mohon para hadirin untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat duduknya masing-masing dan memelihara ketertiban ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib untuk menunjukkan sikap hormat terhadap persidangan. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa wajib untuk menitipkan kepada petugas. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas nama perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib termasuk bersifat tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sekian tata tertib yang harus diikuti, dimohon para hadirin untuk mematuhinya. Terima kasih. Diharap berdiri, hakim akan memasuki ruang sidang. Jakarta Selatan dengan nomor register perkara pidana nomor 77-B/2023/PN.CKT.S atas nama terdakwa 1 Danis Mirza Permana bin Agus Permana dan terdakwa 2 Ahmad Afif bin Yusuf Aritsu dengan tuduhan penculikan murni atas dasar Undang-Undang Pidana dengan delik mendengarkan pengakuan korban, mendengarkan pengakuan terdakwa, meninjau ulang reka adegan, dan menyimak pernyataan para saksi ahli. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk umum. Dua saudara terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Jalan cepat, bentar dong. Terima kasih kepada polisi. Baik, kepada saudara Danis Permana, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk melaksanakan pengadilan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, lalu bagaimana dengan saudara? Sehat mulia.
siap dalam pengadilan pada hari ini? Sudah yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan ayat ke-56 KUHP, saudara berhak untuk didampingi oleh para penasihat hukum. Apakah telah didampingi? Sudah siap mulia. Saudara-saudara penasihat hukum, apakah benar saudara adalah penasihat hukum mereka? Benar yang mulia. Baik, silakan kepada saudara untuk maju memberikan legalitas atau identitas saudara kepada penasihat hukum. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, dimohon untuk mengikuti sumpah suci atas kesaksian Anda. Saya, Danis Permana bin Agus Permana bersumpah Saya Danis Permana bin Agus Permana bersumpah bahwasannya saya akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sesungguh-sungguhnya bahwasannya saya akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sesungguhnya. apabila saya menyatakan kesaksian bohong, Apabila saya menyatakan kesaksian bohong, maka Tuhan akan menghukum saya. maka Tuhan akan menghukum saya. Baik, terdakwa 2, lanjut. Saya Ahmad Afif bin Yusuf Aritsu bersumpah Saya terdakwa Ahmad Afif bin Yusuf Aritsu bersumpah bahwasannya saya akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sesungguh-sungguhnya bahwasanya saya akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sesungguhnya. apabila saya menyatakan kesaksian bohong, Apabila saya katakan kesaksian bohong, maka Tuhan akan menghukum saya. Tuhan yang menghukum saya. Terima kasih kepada juru sumpah. Silakan balik ke tempat. Jaksa untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah saudara telah siap dengan dakwaan dan pertanyaan saudara? Siap yang mulia. Dakwaan akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, silakan kepada rekan penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara Danis Permana dan Ahmad Afif, apakah sebelumnya saudara-saudara sudah mengenal si korban? Silahkan pertanyaan dijawab secara bergantian. Ya, saya mengenalnya. Saya juga mengenal. Hubungan apa yang saudara-saudara miliki dengan sang korban? Saya dulu teman Alvin. Saya juga teman bermain Alvin. Baik, sejak kapan saudara sekalian menjadi teman bermain sang korban? Saya berteman dengan Alvin ketika secara tidak sengaja saya menemui Alvin sedang bermain Free Fire dan saya mengajaknya untuk bermain bersama. Saya juga berteman dengan Alvin setelah Alvin mengajaknya bermain bersama. Jadi Anda menganggap bahwa pertemuan pertama Anda dengan Alvin adalah sebagai teman? Ya, karena setelah itu kita bermain bersama. Iya, benar. Karena setelah itu kita bermain bersama. Oh, begitu. Baik, pertanyaan saya sudah cukup. Pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh rekan saya. Baik, silakan kepada jaksa junior untuk melanjutkan pertanyaannya. Baik, kepada terdakwa Danis Mirza dan Ahmad Afif, bagaimana cara saudara sekalian mengajak sang korban untuk bermain Free Fire? Kami hanya mengajaknya bermain sekaligus membangun kerjasama. Membangun kerjasama. Kerjasama apa yang saudara bangun? Kerjasama dalam menghasilkan uang karena Alvin menginginkan tempat untuk game favoritnya. Tetapi, dalam data pengakuan sang korban di sini, adalah yang mengajaknya duluan. Tidak begitu maksud saya. Usaha yang kami lakukan adalah bermain bersama. Tapi tadi Anda bilang bahwa Anda berniat menghasilkan uang. Usaha apa yang Anda dapatkan dari bermain game bersama? Instruksi Pak Hakim. Saudara jaksa terlalu menekan klien kami. Ya bagaimana tidak menekan? Kayak Anda sendiri dari tadi memutar-mutar pernyataan. Tidak boleh ada keributan di ruangan ini. Pada jaksa, mohon lebih lembutkan tutur kata saudara. Para hadirin juga dimohon untuk tenang. Baik yang mulia.
Mohon kepada saudara Afif dan Danish untuk menjawab pertanyaan saya. Kami menyuruhnya untuk mengamen yang mulia. Mengamen. Tetapi Kak Anasdi tadi bilang bahwa saudara sekalian bangun usaha lewat bermain game bersama. Lalu, saya ingin bertanya, apa manfaat yang didapatkan dari bermain game bersama dan mengamen itu? Kami juga memberikan sebagian uangnya kepada Alvin. Oh, begitu. Memang, berapa penghasilan yang Anda dapatkan dari mengamen sehingga Anda bisa membagikannya kepada Alvin? Sekitar 150.000 per minggu. Baik, apakah sebelumnya saudara-saudara sudah mempekerjakan orang selain Alvin? Alvin adalah orang pertama yang kami pekerjakan. Baik, terima kasih kepada para terdakwa yang sudah menjawab pertanyaan. Yang mulia hakim kedua, saya sudah selesai. Dengan ini kami memberikan pertimbangan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan Pasal 12 ayat 1 tentang mengambil hak hidup golongan 1 Junto KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Maka kami memohon majelis hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara serta menjatuhkan denda sebesar 240 juta rupiah sebagai balasan setimpal atas perbuatan terdakwa. Baiklah, pada saudara penasihat hukum, silakan bertanya kepada terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, kepada terdakwa, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kedua saudara menculik korban karena terpaksa? Benar, saya terpaksa. Benar, saya juga terpaksa. Apakah kedua saudara sudah menargetkan anak tersebut? Tidak, saya tidak menargetkan anak tersebut. Tidak, saya memberikan secara acak. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada pertanyaan selanjutnya. Apakah saudara sebelumnya mengetahui bahwa korban adalah orang kaya? Tidak, saya tidak mengetahui hal itu. Saya juga tidak mengetahui akan hal itu. Lalu, apakah kedua saudara mempunyai tanggungan anak, istri, bahkan keluarga? Tidak, saya hanyalah pedagang pinggir jalan. Benar, saya memiliki istri yang harus dinafkahi dan saya juga seorang pedagang di pinggir jalan. Kemudian, apakah kedua saudara melakukan kekerasan atau pemaksaan kepada sang korban? Tidak, saya tidak melakukan kekerasan maupun pemaksaan kepada korban. Saya juga tidak melakukan kekerasan maupun pemaksaan. Apakah kedua saudara mengetahui dampak yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut? Ya, saya mengetahuinya. Saya juga mengetahui. Baik, pertanyaan saya cukupkan. Pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Sudah berapa kali kedua saudara melakukan penculikan? Alvin adalah orang pertama. Benar, baru kali ini saja. Berapakah penghasilan kedua saudara dalam sehari? Sekitar 20.000, karena dalam seminggu hanya mendapat kisaran 150.000. Saya juga sekitar 20.000 karena kami berdagang bersama. Baik, pertanyaan saya cukupkan. Pembicara selanjutnya akan saya berikan kepada Ketua Penasihat Hukum. Baik, terima kasih. Yang mulia, saya hadir di persidangan ini untuk membela Tuan Danis Mirza dan juga Tuan Ahmad Afif atas kasus penculikan yang mengkhawatirkan ini. Saya memahami bahwa tindakan yang didakwakan sangatlah serius. Tetapi saya ingin yang mulia memahami bahwa ada yang lebih parah dari tindakan yang mereka perbuat. Lihatlah yang mulia, mereka adalah individu yang
yang hanya terpaksa melakukan kejahatan. Ahmad Afif yang mulia, dia tertekan, dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Sedangkan Danis Mirza yang mulia, dia hanya sebatang kara. Mereka berdua hanya berjualan, tapi dengan penghasilan yang kecil. Dengan ini, saya mohon yang mulia untuk mempertimbangkan kembali atas tuntutan kepada terdakwa. Interupsi yang mulia, saudara penasihat hukum terlalu berlebihan dalam melakukan pembelaan. Baik, mohon kepada penasihat hukum untuk tidak berlebihan dan menjaga jarak dengan terdakwa. Untuk para Baik, kami sebagai pengacara dari Danis Mirza dan juga Ahmad Afif akan membuktikan bahwa terdakwa dalam situasi yang sangat sulit, mereka mungkin telah melakukan pilihan yang salah, tetapi dalam situasi yang penuh tekanan dan putusasaan, saya ingin yang mulia mempertimbangkan kembali menilai terdakwa kami. Sekian yang mulia, saya sudah selesai. Silakan lanjutkan gelar perkara dalam persidangan. baik, untuk melanjutkan persidangan. Baik, selanjutnya agenda persidangan akan dilanjutkan dengan reka adegan sesuai laporan dari pernyataan saksi kepada pihak kepolisian. Kepada pihak kepolisian serta model dimohon untuk menghadiri persidangan. Reka adegan versi kepolisian RI pada sekitar bulan Mei 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saksi atas nama Luisa Angelina dan ibu dari Alvin Saputra melaporkan bahwa Alvin Saputra diculik dan ia melihat Alvin dibawa kabur menggunakan motor Supra tanpa alat. Silakan kepada terdakwa untuk menjelaskan kejadian yang terjadi. Baik yang mulia. Awalnya saya melihat korban yang sedang duduk di sendiri di sebuah taman. Lalu saya mengambilnya. Kemudian saya mengajak korban dengan berbicara, "Dek, lagi main FF ya? Mabar yuk." Di situ saya sambil pegang HP. Dek, lagi apa? Gimana FF ya? Iya. Baik, kepada saudara Alvin, sebelum saudara menjelaskan kondisi yang sebenarnya, apakah saudara dalam kondisi sehat secara fisik dan mental? Ya, saya sehat, Pak. Baik, Alvin, apakah benar kejadian seperti itu? Benar, Pak. Silakan lanjutkan. Korban mengucapnya, enggak, ntar kalau nangis lagi. Lalu saya meresponsnya, "Ya elah cil gaya amat lu, coba aja dulu Bewon." Ya elah sih, gaya amat lu, coba aja Bayuan. Lalu, apa yang selanjutnya dikatakan oleh korban? Korban mengucapnya, "Benar ya bang, kalau ntar gue menang gue dapat apaan?" Benar ya bang, ntar kalau gue menang dapat apaan? Lalu saya menyanyikan korban, "Gue top upin dan 500 diamond." Gue top upin dah 500 diamond. Wah, yaudah ayo gas. Lalu, apa yang kalian lakukan setelah itu? Kami bermain bersama dan akhirnya korban menang dalam permainan tersebut. Korban dengan rasa girang mengatakan, "Yes, menang kan gue bang, mana nih diamondnya?" Yes, menang kan gue bang, mana nih diamondnya? Berarti, setelah itu, Anda mengajaknya untuk membeli diamond? "Iya yang mulia," saya mengatakan, "Ya udah sini buat top upin di minimarket, ayo buruan." Kami pun pergi menaiki motor untuk pergi ke minimarket. Namun nyatanya saya membawa korban ke rumah tua. Apakah benar kejadiannya seperti itu, Kak Alvin? Benar, Pak. Lalu, bagaimana kejadian di tempat selanjutnya? Selanjutnya adalah kejadian yang terjadi di TKP 2 yang bertepatan di rumah tua. Baik, silakan kepada terdakwa
untuk melanjutkan penjelasan mengenai kejadian yang terjadi. Saat itu saya melihat rekan saya sedang duduk di kursi merokok. Sambil merokok, saya pun menghampirinya. Lalu saya mengatakan, wih, dapat dari mana lo? Wih, dapat dari mana lu? Ah, ada bang di taman tadi. Saya pun menjawab, ada bang di taman tadi. Ada bang di taman tadi. Bilangnya jangan dah sampai nih, mana apa lu Cil? Sini gua top-upin, lu tinggal sini aja. Di sampai nih Cil, sini apa lu ditopapin? Ya bang, lu sini aja. Ya bang. Lalu, apakah korban memberikan HP-nya kepada kalian? Ya benar yang mulia. Korban mengatakan, ini bang HP, ini bang. Lalu korban memberi HP-nya kepada saya. Setelah itu, saya menyuruhnya bernyanyi. Lu mau dapat duit banyak nggak? Hitung-hitung buat nambah uang jajan lu. Lu mau dapat duit banyak gak? Hitung buat nambahin duit jajan lu. Lalu korban menjawab, gimana tuh bang? Gimana tuh bang? Lalu saya menjawab, coba deh lu nyanyi dulu, nyanyi lagu balon gua ada 5 aja, sambil memberikan kecerakan. Coba dah lu nyanyi dulu, nyanyi lagu balon gua ada 5. Balonku ada 5, lupa warnanya, tidak kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, hatiku sangat senang. Aku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Kemudian saya mengatakan, bagus tuh. Ya udah nanti gue nyanyi saya aja ya. Tapi besok coba nyanyi kecil-kecilan dulu aja di pinggir jalan. Setelah sekian lama, korban pun dijadikan pengamen oleh terdakwa dan pada akhirnya sang korban bertemu ibunya di tempat bakar kaki lima. Apakah masih ada kejadian selanjutnya? Tidak ada yang mulia. Baik, pada panitia pihak kepolisian, para model reka adegan untuk kembali ke posisi semula, serta para terdakwa dipersilakan untuk berpindah posisi ke sebelah penasihat hukum. Selain itu terdapat barang bukti serta ahli yang mulia. Baik, silakan panggil saksi Anda. Kepada saksi Luisa Angelina dimohon untuk hadir di persidangan. Apakah benar Anda adalah saksi dari Alvin Saputra? Benar yang mulia. Baik, bolehkah saya melihat identitas saudara? Baik, apakah saudara siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Dari Sang Yang Adi Buddha, Demi Sang Yang Adi Buddha, saya bersumpah bahwasannya saya akan menerangkan dengan sebenarnya saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Apakah saudara mengenal korban? Iya yang mulia, saya adalah ibu dari korban. Baik, menceritakan dengan detail bagaimana kesaksian saudara.
Kira-kira sekitar pukul 2 siang di sebuah taman pada bulan Juli, dengan keadaan sepi, saya meninggalkan Alvin sendiri di taman karena saya ingin mencari dengan membawa ukulele. Kemudian saya mengajaknya untuk pulang, namun Alvin melepaskan genggaman saya dan pergi ke rumah tua yang bertuliskan selain yang berkepentingan dilarang masuk. Baik, pada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Atau apakah saudara memiliki bukti fisik atau dokumentasi yang mendukung klaim saudara? Ada yang melihat barang bukti fisik berupa ukulele, kecerekan, foto rumah tua, serta foto motor dari tersangka. Baik, boleh tunjukkan ke kami semua? Baik, terima kasih. Pada penasihat hukum, apakah saudara sekalian memiliki pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Kepada saudara, mengapa Anda saat itu tidak menghampiri korban dan malah melaporkan? Karena saya takut waktu itu rumah tua tersebut terdapat kam dilarang masuk. Dan sebelumnya di rumah tua itu sudah terdapat banyak kejadian buruk yang sebelumnya terjadi. Apakah sudah cukup penasihat hukum? Sudah. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah penasihat hukum menghadirkan saksi, dokumen, ataupun bukti dari para terdakwa? Ada yang mulia. Baik, segera panggil. Kepada saksi Yuri Karina dimohon untuk menghadiri persidangan. Saudara. Baik. Apakah benar saudara adalah saksi dari korban? Iya, yang mulia. Terdakwa, saksi dari terdakwa. Apakah benar saudara adalah saksi dari terdakwa? Iya, yang mulia. Saya adalah istri dari Ahmad Afif. Baik. Apakah saudara siap untuk bersumpah? Siap, yang mulia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Aku tidak pernah melihat suami saya mempekerjakan bocah tersebut. Saya ketahui yang mulia, suami saya dan Danis melakukan jual beli di jalanan. Bahkan pagi-pagi sekalipun, mereka sudah berangkat untuk menjual makanan kecil. Beliau sangat berusaha keras untuk saya demi mendapatkan sesuap nasi. Baik. Makanan apa yang suami saudara jual belikan? Makanan kering yang biasa yang mulia, seperti makanan ringan di pinggir jalan. Baik. Apakah saudara mempunyai bukti dalam keterangan saudara? Sudah saya serahkan kepada penasihat hukum kami yang mulia. Ini yang mulia. Ini yang mulia, ada bukti foto berupa rumah dan juga 2 bulan sebelum mereka melakukan tindakan. Baik, terima kasih pada penasihat hukum. Lalu kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan pertanyaan.
Seberapa dekat saudara pada suami saudara sendiri? Ya, kami cukup dekat karena Afif adalah suami saya sendiri. Pada pukul berapa suami Anda pulang? Biasanya tidak menentu, sekitar pukul 12 malam atau jam 1 malam. Apakah saudara sendiri mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan suami Anda selain berjualan? Tidak sama sekali, ya. Yang mulia, saya selesai dengan pertanyaan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh ahli. Silakan kepada penuntut umum untuk memanggil ahli ke dalam ruangan dan dipersilakan saksi terdakwa untuk kembali. Baik, yang mulia. Saya menghadirkan Profesor sekaligus Doktor Ahli Kejiwaan dari Universitas Tadika Mesra atas nama Profesor Doktor Spesialis Kejiwaan Ismaya Golbi. Baik, kepada Dr. Ismaya Golbi, silakan mengikuti sumpah saya. Wallahi, saya bersumpah sebagai ahli. Wallahi, saya bersumpah sebagai ahli Akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Sebagai tinjauan saya atas kejadian perkara dan menimbang dari segi keilmuan yang saya miliki, saya berasumsi bahwa besar keyakinan saya bahwa Danis Permana dan Ahmad Afif memiliki potensi melakukan tindak pidana pelanggaran yang diperkarakan. Pernyataan ini saya buat sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hal ini dapat saya buktikan dari konseling yang saya lakukan dengan korban, bahwa korban Alvin Saputra mengalami stres post-trauma setelah penculikan. Korban mengalami kesulitan dalam mengatur emosional dalam jiwa, mengalami depresi, serta sering menyalahkan diri sendiri yang mulia. Apakah saudara punya bukti hasil lembaran pemeriksaan polisi? Ada yang mulia telah saya serahkan kepada jaksa. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudara penasihat hukum dan penuntut umum, apakah ada pengajuan pembanding? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan menimbang alat bukti, menyimak reka ulang kejadian, dan menyimak kesaksian para ahli. Putusan nomor 01 garis miring PID sus.anak dan perempuan garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa. Nama lengkap Danis Mirza Permana, tempat lahir Jakarta 13 Maret 2021, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pedagang, dan Ahmad Afif, tempat lahir Jakarta 22 Februari tahun 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, dan pekerjaan pedagang. Para terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh penasihat hukum yaitu Winnie Darmayanti SH, advokat, berkedudukan di Jalan Hang Liquid 3 nomor 17 berdasarkan penetapan penunjakan penasihat hukum nomor 21 garis miring PEN.PIT garis miring 2023 garis miring PN JKS
tanggal 22 September 2023 yang telah ditujukan oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan pasal 56 ayat 1 nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Bahwa terdakwa Ahmad Afif dan Danis Mirza pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum melakukan penculikan, penyekapan dan penyalahgunaan jual organ manusia secara ilegal. Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang perlindungan anak dan perempuan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan. Perbuatan terdakwa Danis Permana bin Agus Permana dan Ahmad Afif bin Yusuf Aritsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang perlindungan anak dan perempuan. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 September 2023 nomor 77 /p-2023/PN.JKT.S yang kabarnya berbunyi 1. Menyatakan bahwa terdakwa Danis Permana dan Milor Aritsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 25 juta rupiah. 4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. 5. Menentukan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. 3 putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.000. Setelah membaca putusan tadi, apakah saudara penasihat hukum ada ajuan berbanding? Apakah jaksa penuntut umum ada ajuan pembanding? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Sekian persidangan semua kelas 12 IPS 2. Terima kasih semua dan para hadirin serta aktor.